Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 561. Selamat mendengarkan. Setelah David pergi, seorang lelaki tua berjalan keluar dari area yang dipartisi ruangan. Kakek Sven, bagaimana menurutmu? Tanya Elsa. Tidak ada apa-apa, dia hanya orang biasa. Elsa, kurasa tidak perlu membuang waktu untuknya. Saat keluarga mengatakan sesuatu, akan ada banyak keluarga mengantre untuk bekerja sama dengan kita, kata lelaki tua itu. Mustahil, Elsa langsung membantahnya. Elsa, apakah kamu tidak percaya pada kemampuanku? Selama dia adalah seorang seniman bela diri, saya akan dapat merasakannya. Bahkan jika dia hanya seorang seniman bela diri kelas 3, saya lebih mempercayai intuisi saya. Setelah Elsa selesai berbicara, dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, lakukan dia. Seseorang di walkie-talkie segera menjawab, ya ampun, Nona. Kemudian, Elsa berjalan ke ruangan lain untuk menatap layar lebar, bersama yang lama. Laki-laki mengikutinya. Orang tua ini adalah kakek Elsa, Sven. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga memiliki kemampuan penginderaan yang unik. Statusnya sangat tinggi di keluarga Winter. Kecuali Elsa, kepala masa depan keluarga Winter, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tentu saja, ini juga alasan kenapa dia menyukai Elsa sejak saat itu dia masih kecil. Semua orang di keluarga Winter memanjakan Elsa karena dia yang paling berbakat orang dalam keluarga Winter selama ratusan tahun. Dia membawa harapan untuk memimpin keluarga Winter untuk mendapatkan kembali mantan mereka. Kemuliaan di masa-masa sulit yang akan datang. Oleh karena itu, dalam keluarga Winter, banyak tuntutan Elsa yang tidak masuk akal diizinkan. Dia bahkan mengganggu rencana keluarga dan keluar 10 tahun sebelumnya jadwal untuk mengejar mimpinya, yang diizinkan oleh keluarga. Selain dia, tidak ada generasi muda di keluarga Winter yang menikmatinya perlakuan khusus seperti itu. Ini membuat semua anggota keluarga dari keluarga Winter iri. Namun, meski mereka iri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena meskipun dia berkeliaran di dunia luar, kekuatan dan wilayah Elsa memang jauh lebih baik dari mereka. Inilah mengapa Elsa mendapat perlakuan khusus. Saat David masuk ke aula, dia mengamati ruangan dan melihat beberapa pria menggoda Celia sekitar 10 meter jauh. Sementara itu, Celia menanggapi mereka, tampak bosan. Ketika David hendak berjalan, dia tiba-tiba melihat sebuah server dengan slip baki tidak jauh dari Celia. Baki di tangan server langsung dikirim terbang menuju Celia. Lebih penting lagi, ada 4-5 gelas berisi anggur merah di atas nampan. Jika itu mengenai Celia, dia tidak hanya akan terluka ringan, tetapi juga akan memalukan dia. Beberapa gelas anggur merah pasti akan meresap ke dalam gaun putih Celia. Jika gaun putihnya diwarnai dengan warna anggur merah, orang hanya bisa membayangkan apa akan terjadi. Selain itu, ada begitu banyak orang di tempat kejadian. David tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia langsung mengerahkan kekuatan di kakinya. Sebelum nampan menyentuh Celia, dia bergegas ke sisinya, memeluknya, berbalik sekitar, dan menghindari nampan dan anggur merah yang terbang ke arah Celia. Celia adalah pacarnya, dan dia adalah wanita yang akan dicintainya sepenuhnya kehidupan. Karenanya, di dalam hatinya, dia tidak bisa mentolerir kerusakan apapun pada Celia. Kecelakaan, nampan dan gelas jatuh ke tanah, membuat serangkaian suara. Server dengan cepat bangkit dari tanah dan berulang kali meminta maaf kepada dua dari mereka. Dia terus membungkuk dan dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Maafkan aku sangat menyesal. David mengabaikan server. Sebaliknya, dia berbicara dengan lembut kepada Celia di pelukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Celia, memeluk David dengan erat dan membenamkan kepalanya di dadanya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia benar-benar terkejut sekarang. Hanya bau sesuatu yang familiar yang bisa membuatnya merasa nyaman. Saat ini, David melihat ke server yang membungkuk dan meminta maaf. Pada saat yang sama, dia juga melihat beberapa tanda air yang dia injak saat dia tergelincir. Sepertinya itu tidak disengaja, oleh karena itu, dia tidak ingin membagi rambut karena ini. Tidak apa-apa, lain kali lebih hati-hati, kata David kepada server. Terima kasih, server terus membungkuk. David meninggalkan aula bersama Celia, merasa penasaran. Di dalam ruangan, Elsa dan Sven menatap layar lebar dengan tatapan kosong. Mereka tidak bisa menggunakan keakal sehat mereka bahkan setelah waktu yang lama. Kakek Sven, apakah Anda melihat tindakannya? Elsa memecah kesunyian dan bertanya. Suaranya penuh dengan kejutan. Aku tidak. Sven tergagap jawabannya. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi syok. Adegan di layar lebar barusan masih diputar ulang di kepalanya.
Jelas, David masih berada di tepi aula beberapa saat yang lalu. Namun, dalam sekejap mata, dia benar-benar melintasi jarak puluhan meter dan tiba di sisi lain aula. Selain itu, orang-orang bergerak di sekitar aula, tetapi dia tidak menabrak satu orang, yang agak menakutkan. Seberapa jauh itu? Tanya Elsa lagi. Seharusnya sekitar 30 atau 40 meter, jawab Sven. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Dalam sekejap mata, kurang dari sedetik kurasa. Kakek Sven, bisakah kamu melakukan itu? Tanya Elsa, menoleh untuk melihat Sven. Ada pandangan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Saya bisa melakukannya jika tidak ada kendala, tetapi dalam hal ini, saya tidak bisa. Setidaknya selusin, orang-orang berjalan mondar-mandir di tengah, dan akan sangat sulit untuk tidak menabrak siapapun. Melintasi jarak yang begitu jauh dalam waktu yang singkat. Jadi kekuatannya mungkin melebihi milikmu? Tanya Elsa tak percaya. Ini tidak mungkin. Berapa umurnya? Dia berusia 20-an, bahkan jika dia mulai berlatih seni bela diri ketika ia masih dalam kandungan ibunya dan dia telah bakat yang tak terkalahkan, dia tidak akan bisa mencapai levelku. Lalu bagaimana kamu bisa menjelaskan ini? Beberapa sekte dan keluarga yang berspesialisasi dalam gerakan tubuh dan tanpa bobot teknik dapat melakukannya. Benar-benar, tentu saja. Misalnya, tangga surgawi klan Oden. Ini adalah teknik tanpa bobot yang terkenal di seluruh dunia. Jika Anda dapat mempraktikkannya dengan sempurna, Anda akan bisa melakukannya, kata Sven dengan pasti. Terus terang, dia belum pernah melihat tangga surgawi klan Oden dan dia hanya pernah mendengar tentang itu. Adapun apakah seseorang bisa melakukannya jika mereka berlatih dengan sempurna, dia tidak punya ide. Namun, dia hanya bisa menjelaskannya dengan cara ini. Dia hanya seorang pemuda berusia awal 20-an. Mungkinkah dia lebih kuat dariku? Mustahil, monster semacam ini tidak akan ada di dunia ini. Bahkan dalam ribuan tahun sejarah Summerland, tidak ada orang seperti itu yang pernah ada telah diketahui. Dia lebih suka percaya bahwa David telah mempraktikkan jenis yang tiada taraf ini, teknik tanpa bobot untuk kesempurnaan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 562. Bahkan itu cukup mengejutkan, tetapi lebih mudah diterima daripada kekuatan David melebihi miliknya. Elsa tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya, dia berjalan di depan layar lebar. Kemudian, dia mulai mencari adegan David pada saat yang tepat. Dia juga tidak percaya bahwa David lebih kuat dari kakeknya Sven. Seseorang harus tahu bahwa kakek Sven-nya sudah setengah jalan menuju God Rank. Jika David melampaui kakeknya Sven, bukankah itu berarti dia adalah dewa pangkat wali? David baru berusia awal 20-an. Seperti yang dikatakan kakek Sven, bahkan jika dia mulai berlatih seni bela diri sejak dalam kandungan, dia tidak akan mencapai level ini. Jadi, dia memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan kakek Sven. David pasti telah mempelajari semacam teknik tanpa bobot terbaik dan gerakan tubuh. Selain itu, dia juga telah mempraktikkannya hingga sempurna. Begitulah cara dia berhasil mencapai efek sebelumnya. Ini cukup mengejutkannya. Dia tahu betapa sulitnya berlatih seni bela diri jempolan hingga mencapai kesempurnaan. Bahkan sekarang, dia belum berlatih seni bela diri keluarga-keluarga Winter untuk kesempurnaan. Selain itu, dia hampir 10 tahun lebih tua dari David. Dia ingin memperlambat video dan menonton ulang beberapa kali untuk melihat cara David bisa melakukan sesuatu yang bahkan kakek Sven, seseorang yang pernah setengah jalan menuju God Rank, tidak bisa. Teknik tanpa bobot dan gerakan tubuh seperti apa yang begitu kuat? Adegan berbalik ketika David muncul di pintu masuk aula, lalu melambat dan mulai bermain. Di layar, orang bisa melihat David langsung berubah menjadi bayangan yang berjalan di antara keramaian. Rupanya, memperlambat rekaman saja tidak cukup. Elsa terus memperlambatnya lebih jauh. Akhirnya, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Setelah David melihat apa yang akan terjadi pada Celia, dia langsung bergegas kerumunan. Setiap kali dia berbelok atau memutar tubuhnya ke samping, dia akan dengan sempurna menghindari semua orang. Akhirnya, dia mendekati Celia, meraihnya, dan berbalik untuk menghindari baki dan gelas. Seluruh proses selesai hanya dalam satu nafas. Tidak ada jeda di antaranya. Seolah-olah dia bisa memprediksi gerakan semua orang dan berhasil menghindar semua orang dengan sempurna, bahkan tidak menyentuh sudut pakaian mereka. Itu luar biasa. Sven mengakui bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dia bisa menghindari orang-orang ini dengan cepat, tetapi dia pasti akan melakukannya beberapa kali lebih lambat dari David. Nyatanya, mereka tidak tahu bahwa yang digunakan David bukanlah benda tanpa bobot teknik atau gerakan tubuh khusus apapun. Tapi dia hanya mengerahkan tenaga, kekuatannya yang ekstrim, ditambah dengan kekuatan pikirannya yang kuat untuk berprestasi efek seperti itu. Tanpa bantuan kekuatan pikirannya yang kuat, David masih bisa menjangkau sisi Celia sekejap,
tapi kerumunan di antara mereka akan terlempar ke udara. Apalagi akibat terlempar ke udara dengan kecepatan tinggi oleh Tyrannosaurus humanoid seperti dia akan mati atau cedera. Jadi, tentu saja, David tidak bisa melakukan itu. Kakek Sven, bisakah kamu mengetahui teknik tanpa bobot seperti apa ini? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 563. Elsa bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, kami telah tersembunyi selama ratusan tahun. Itu keluarga Inter sudah tersembunyi ketika saya lahir, jadi bagaimana saya bisa tahu? Sven menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa. Ini tidak penting. Yang penting sejak itu David dapat menggunakan teknik yang luar biasa, itu berarti dia pasti tidak lemah. Kenapa kamu tidak bisa merasakan kekuatannya, kakek Sven? Itulah yang saya sangat bingung. Dilihat dari caranya tampil saja sekarang, kekuatannya jelas tidak buruk, dan di usia yang begitu muda, bakatnya unik. Tapi saya tidak bisa merasakannya sama sekali, yang menunjukkan bahwa dia harus punya cara menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Kakek Sven, kamu baru saja mengatakan bahwa David hanyalah pria normal dan memberitahuku itu. Saya tidak perlu membuang waktu untuknya, kata Elsa sambil tersenyum. Saya semakin tua, dunia milik anak muda sekarang. Masa-masa sulit akan datang, dan generasimu memang generasi pahlawan. Memang, ada selalu orang yang lebih baik darimu. Sven tidak punya pilihan selain menghela nafas sedih. Bocah yang dia anggap sebagai orang biasa tiba-tiba menunjukkan kecepatan seperti itu. Itu cukup mengejutkannya. Elsa melihat sosok David di layar lebar dan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Dia harus memihak David pada keluarga Winter. Ini adalah pria pertama yang dia sukai. Statusnya membuatnya tidak pernah menikah di luar keluarganya selama hidupnya, jadi dia hanya bisa menemukan pria yang lebih menyenangkan untuk dinikahi ke dalam keluarga Winter. Itu baik-baik saja. Sebagai calon kepala keluarga Winter, dia dapat memilih calon suaminya. Berbeda dengan wanita lain yang bahkan tidak memiliki hak untuk memilih sendiri mitra. Ini juga menjadi sumber motivasi untuk usahanya. Jika dia tidak bekerja keras dan kehilangan statusnya sebagai pewaris pertama, dia akan dimanfaatkan oleh keluarga sebagai alat kerjasama dan pernikahan, sama seperti sepupunya, Gina. Adapun pacar David saat ini dan usianya yang masih muda, menurutnya, tidak urusan sama sekali. Dia percaya bahwa meskipun dia hampir 10 tahun lebih tua dari David, dia memang demikian, cukup terpelihara dengan baik, jadi dia tidak lebih buruk dari wanita lain dalam usia 20-an. Selain itu, dia kurang muda dan lebih dewasa dari mereka, jadi dia harus cukup menarik bagi pria manapun. Di masa-masa sulit yang akan datang, penting untuk memiliki latar belakang yang kuat, dan dia percaya bahwa David akan menjadi pilihan yang tepat untuk ini. Sekarang, satu-satunya perhatian Elsa adalah latar belakang David. Jika kekuatan di belakang David sama dengan keluarganya dan David adalah pewaris pertama, kemungkinan merekrut David hampir nol. Namun, selama salah satu dari dua syarat itu tidak terpenuhi, dia masih memiliki peluang. Dia hanya harus membayar harga. Elsa, apakah kamu menyukai David ini? Tanya Sven tiba-tiba. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Kakek Sven, bukankah aku berhak memilih sendiri mitra? Elsa tidak membantah tetapi mengakui dengan murah hati. Jangan bicara tentang fakta bahwa anak ini sudah punya pacar. Elsa, kamu harus tahu bahwa kekuatan di balik seseorang seperti David mungkin tidak sesederhana itu. Seperti yang Anda pikirkan karena mereka dapat mengembangkan bakat seperti David. Meskipun kamu punya hak untuk mengatur pernikahan Anda sendiri, Anda hanya dapat merekrut menantu yang tinggal ke dalam keluarga Winter. Jika David memiliki latar belakang yang dalam, dia mungkin tidak sesuai. Tidak ada entitas yang akan mengirimkan anak-anaknya yang luar biasa ke rumah orang lain, kata Sven. Kakek Sven, jangan khawatir. Saya akan menanganinya dengan baik. Plus, kami masih belum tahu apa latar belakang yang dimiliki David. Bagaimana jika dia yatim piatu dan memiliki kekuatan yang sangat besar menguasai? Siapa yang bisa memastikan? Kata Elsa. Ini juga masalah yang dia khawatirkan. Namun, dia tidak akan menyerah. David adalah pria pertama yang pernah dia taksir dan tidak merasa jijik selama bertahun-tahun. Bagus kalau kamu mengerti, saya hanya mengingatkan Anda harus bersiap dengan baik untuk hal-hal tertentu jika Anda lengah. Aku mengerti, kakek Sven. Aku juga menyukai anak ini. Jika kita bisa membuatnya bergabung dengan keluarga, tentu saja besar. Plus, pahlawan datang dari masa sulit. Mereka tidak hanya datang dari kekuatan besar, mereka juga bisa berasal dari kekuatan kecil. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 564. Terima kasih, kakek Sven. Saya akan bekerja keras, Elsa berkata dengan serius sambil melihat sosok David di layar lebar. David membawa Celia pulang,
menyapa Mindy dan John, lalu pergi. Dia tidak akan tinggal di rumah Celia hari ini karena dia akan kembali ke Provinsi South River keesokan paginya. Saat dia pergi, David ingat saat dia berbicara dengan Elsa sendirian hari ini, dia merasakan energi samar dengan kekuatan pikirannya yang kuat. Meskipun pihak lain tersembunyi dengan baik, dia tetap tidak bisa melarikan diri dari deteksi kekuatan pikiran David yang kuat. Dia harus menjadi master yang setengah jalan menuju God Rank, dan hanya ada satu dinding di antara mereka. Masuk akal bagi seorang master yang setengah jalan menuju pangkat dewa untuk berada di sini semacam pesta bersama. Namun, mengapa Elsa sampai membawanya ke ruangan itu? Mungkin dia ingin master yang setengah jalan menuju God Rank untuk menyelidiki dia. Namun, bahkan Mason tidak dapat menemukan fitur tersembunyi dari sistem tersebut. Orang itu baru setengah jalan menuju God Rank, jadi bagaimana dia bisa menemukannya? Kekuatan sejati David, tunggu. David tiba-tiba teringat, bagaimana jika Elsa mencoba mengujinya, dan setelah master yang setengah jalan pangkat dewa dari keluarga Winter tidak menemukan apapun, dia bertanya pada server, menyelinap dengan sengaja dan menuangkan anggur merah di tangannya ke Celia. Secara kebetulan, dia melihatnya dan mereka menguji reaksinya. Jika dia benar-benar tidak bisa menyelamatkan Celia saat itu, maka pasti ada seseorang di sebelah Celia yang akan membantunya memblokir nampan terbang dan gelas anggur merah. Pantas saja ada master kelas 1 di sampingnya saat dia menyelamatkan Celia. Itu adalah seseorang yang akan menyelamatkan Celia jika dia benar-benar terlambat untuk membantunya. Oleh karena itu berarti adegan dia menyelamatkan Celia telah difilmkan oleh kamera pengintai. Elsa pasti akan memperlambat dan mempelajari rekaman setelah dia pergi. Karena itu, kekuatannya seharusnya sudah terungkap sekarang. Saat itu, kecepatan yang bisa dia capai dengan kekuatan penuh dan bantuan kekuatan pikirannya yang kuat benar-benar mustahil bagi seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Jadi, jika mereka membandingkannya, mereka akan menemukan bahwa kekuatannya melebihi master yang setengah jalan menuju God Rank. Selain itu, satu-satunya peringkat yang berada di atas itu adalah peringkat Dewa Wali. David tidak menyangka orang pertama tahu bahwa dia telah menjadi God Rank menjadi wali adalah Elsa. Bahkan Mason tidak menyadari bahwa dia telah menerobos, dan sekarang, Elsa menemukan keluar setelah beberapa pemeriksaan, Elsa benar-benar sesuatu yang lain. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang bisa menjadi pewaris pertama keluarga Winter. Kemampuan, temperamen, dan kekuatannya semuanya luar biasa. Plus, dia sudah punya rencana cadangan. Bahkan jika David mengetahuinya sekarang, dia akan tidak melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti Celia. Bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan Celia tepat waktu, seseorang akan memblokir anggur merah dan menyelamatkan Celia. David tiba-tiba merasa bahwa dia masih terlalu berpengalaman. Kekuatannya meningkat terlalu cepat selama periode ini, dan ini membuatnya merasa bahwa jika dia cukup kuat, dia bisa mengungkap semua jenis plot licik dan intrik. Semua plot dan intrik yang licik bukanlah apa-apa di hadapan kekuatan absolut. Namun, dia lupa bahwa dia belum mencapai titik ini, dan dia tidak bisa menekan orang lain hanya dengan kekuatannya sendiri. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia seharusnya bisa memprediksi rencana Elsa. Namun, dia terlalu ceroboh dan dia tidak memikirkannya sama sekali. Itu sebabnya dia baru sadar setelah itu terjadi. Sepertinya dia harus lebih memperhatikan di masa depan mulai saat ini. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, dia harus lebih banyak menggunakan otaknya. Dia akan menganggap kejadian ini saat Elsa memberinya pelajaran. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 565. Terserah, tunjukkan saja kekuatanku. Elsa tidak akan menyebarkan informasi ini, dan dia pasti akan meningkatkannya upaya mendesaknya untuk bekerja sama dengan keluarga Winter. Namun, David tidak terlalu ingin bekerja sama dengan keluarga Winter. David tidak menyukai wanita yang licik seperti Elsa, akan sangat melelahkan untuk berurusan dengannya. Dia masih lebih menyukai gadis seperti Celia yang sederhana, imut, dan tidak licik. Hari berikutnya, David meninggalkan ibu kota dengan pesawat pagi-pagi sekali dan kembali ke River City di Provinsi Sungai Selatan. Setelah turun dari pesawat, David langsung menuju rumah sakit River City. Meski Sandy tidak sempat memberitahu David lewat telepon di mana Charles dan Tuan Tua Luther dirawat di rumah sakit sehari sebelumnya, David menduga bahwa itu mungkin rumah sakit River City. Di rumah sakit River City, David langsung pergi ke kantor Direktur Tom. David tidak repot-repot mengetuk pintu, malah mendorong pintu itu terbuka dan masuk. Dengan peningkatan statusnya, David perlahan beradaptasi perubahan ini. Tom hanyalah direktur rumah sakit, jadi dia tidak layak untuk David lebih sopan. Dengan statusnya saat ini sebagai anggota parlemen Summerland, David bisa bahkan sama sekali mengabaikan Cat, Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan.
Ketika David membuka pintu dan masuk, Tom, direktur rumah sakit, sedang mengubur kepalanya di sebuah buku. Setelah mendengar suara pintu terbuka, Tom tidak melihat ke atas, melainkan, dia berkata dengan suara agung, "Siapa yang menyuruhmu masuk tanpa mengetuk? Keluar dan ketuk dulu." Dia selalu menjadi pria yang kata-katanya sangat berpengaruh di rumah sakit. Tidak ada yang pernah memasuki kantornya tanpa mengetuk. Tentu saja, bukan karena tidak ada orang besar yang datang ke rumah sakit, tapi dia akan diberitahu tentang pukulan besar sebelumnya dan dia sering pergi ke sana. Bertemu mereka. Dr. Lake, lama tidak bertemu, kata David. Tom mengangkat kepalanya untuk melihat David. "Tuan Liddell?" Tom bertanya dengan ragu. "Ya, ini aku. Saya tidak berharap Anda masih mengingat saya, Dr. Lake." Tom segera bangkit dari kursinya. Kemudian, dia berjalan keluar dengan cepat, berbicara seperti dia. "Berjalan, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, Tuan Liddell? Silahkan duduk, silahkan duduk." David adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti karena dia sudah dekat hubungan dengan keluarga Luther. Meskipun dia mendengar bahwa keluarga Luther punya sedikit goyah baru-baru ini, mereka masih bukan seseorang yang bisa dia singgung direktur rumah sakit. "Anda terlalu baik, Dr. Lake. Saya hanya datang untuk menanyakan apakah Charles dan Tuan Tua Luther di sini," kata David. "Tuan Luther dan Tuan Tua Luther tinggal di rumah sakit kami. Bagaimana kabar mereka sekarang?" Tuan Luther hanya mengalami luka dalam, tapi tidak serius. Dia seharusnya dapat dipulangkan dalam 2 hari. Hanya saja Tuan Tua Luther sudah tua, cedera telah berulang. Selain usia tuanya, dia mungkin tidak punya banyak waktu tersisa. "Kami juga melakukan yang terbaik. Bawa aku untuk melihat mereka." "Tentu saja, Tuan Liddell, tolong ikut saya." Setelah itu, Tom memimpin jalan saat David mengikutinya. Ketika mereka tiba di bangsal kelas atas Charles, David dapat mendengar bangsal sandi suara gemuruh di dalam. "Tuan Liddell, Tuan Luther ada di sini. Aku tidak akan mengganggumu lagi," kata Tom dengan hormat. "Terima kasih, Dr. Lake," jawab David dengan sopan. "Sama-sama, tidak ada masalah sama sekali. Aku akan pergi kalau begitu." Setelah Tom mengatakan itu, dia pergi. David mendorong pintu bangsal Charles dengan lembut. Kemudian, dia melihat Sandy menyibukkan diri di samping tempat tidur Charles seperti gadis tetangga. Dia tidak terlihat seperti berandalan sebelumnya lagi. Setelah dikritik oleh David, Sandy mengubah total dirinya. Dia berubah dari gadis bermasalah yang nakal dan disengaja menjadi gadis yang masuk akal dan gadis penurut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 566. Kedatangan David segera menarik perhatian Charles, yang berada di ranjang rumah sakit. "Dev!" Charles berseru kaget. "Charles, lama tidak bertemu." David juga berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Sandy menoleh ke arah David, dan tiba-tiba berteriak kaget. "Dev, Sandy, lama tidak bertemu. Kamu akhirnya tumbuh dewasa," kata David dengan emosi. Dia benar-benar tidak berharap Sandy berubah begitu banyak. Dia seperti berbeda orang sekarang. Perubahan ini tidak hanya pada pakaiannya tetapi juga kepribadiannya. David memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. "Dev, kamu akhirnya di sini." Sandy segera meletakkan apel yang sedang dikupasnya dan berlari untuk memeluknya David. Saat ini, Sandy akhirnya tidak bisa menahan emosinya, dan air matanya pun jatuh dari matanya. Seorang gadis 17 atau 18 tahun seperti dia hampir tidak tahan dengan apa yang dia lalui dalam beberapa hari terakhir. Kakaknya terluka dan dirawat di rumah sakit, sementara kakeknya dirawat unit perawatan intensif. Kerabatnya, termasuk orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, tidak datang ke rumah sakit untuk segera mengunjungi mereka, tetapi sebaliknya, mereka merencanakan bagaimana membagi harta keluarga setelah kematian orang tua itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menangis. Dia harus kuat dan tidak bisa membiarkannya. Kakak dan kakek melihatnya menangis karena itu hanya akan membuat mereka kesulitan. Namun, saat dia melihat David, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Selain kakak dan kakeknya, David adalah orang yang paling dia percayai di dunia ini. David menepuk pelan punggung Sandy, membiarkan gadis itu memeluknya dan menangis. Dia tahu bahwa Sandy berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Dia juga tahu kekaguman Sandy padanya. Namun, ini ditakdirkan untuk tidak berakhir dengan baik karena dia sudah memiliki Celia. Sejujurnya, Sandy sama seperti Celia. Dia maju dan menyelamatkan mereka berdua pada saat yang paling kritis. Kemudian, dia meninggalkan kesan mendalam pada kedua gadis itu. Dia pikir itu akan memudar seiring waktu. Namun, dia tahu bahwa waktu pun tidak dapat menyingkirkan sesuatu yang begitu berakar kuat di bagian terdalam hati seseorang. Dia melihat ini secara langsung. Dengan Celia, dia juga tidak bisa menghindarinya kali ini. Dia merasa harus mencari waktu dan menjelaskan hal ini kepada Sandy. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang.
Aku akan memikirkan ini di masa depan. David tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada gadis kecil yang penurut itu. Dia perlu menemukan hari untuk membawa Celia menemui Sandy. Ketika saatnya tiba, dia harus mengerti. Mungkin dia akan mundur setelah mengetahuinya. Charles tidak mengganggu Sandy. Setelah beberapa menit, Sandy berhenti menangis dan melepaskan David dengan wajah memerah. Saat ini, Charles berkata, "Dev, maaf untuk itu. Gadis ini berada di bawah banyak stres 2 hari ini. Ini semua salahku sebagai kakaknya." "Tidak apa-apa, aku tahu. Biarkan saja dia curhat. Kalau tidak, akan berdampak buruk bagi kesehatannya," kata David. "Dev, Sandy memberitahumu, kan? Charles, kami berteman. Plus, Tuan Tua Luther banyak membantu saya saat itu. Jadi apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak bisa memberitahu saya?" kata David menuduh. "Dev, tidak apa-apa. Saya bisa mengatasinya." "Charlie, kau berbohong. Orang-orang itu berkata kakek akan segera mati dan mereka akan membagi harta keluarga. Mereka bahkan menyebut keluarga Luther menyinggung beberapa orang besar dan mereka ingin melarikan diri setelah membagi semuanya." Sandy segera membalas. "Charles, apa yang terjadi?" tanya David. "Tidak apa-apa, sungguh. Kesehatan kakek saya semakin memburuk, jadi mereka mengira keluarga kami begitu akan runtuh." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 567. "Itu sebabnya mereka bersiap-siap untuk datang dan mendapatkan manfaat," kata Charles. "Bagaimana dengan lukamu?" "Mereka dari keluarga Alton di River City. Mereka menemukan dukungan baru ini, dan mereka ingin menguasai River City. Oleh karena itu, keluarga saya secara alami adalah milik mereka. Sasaran utama, kontrol kota sungai." Beraninya keluarga ini mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal itu. "Tidakkah Cat akan menghentikan mereka?" David bertanya dengan ragu. "Jika hanya keluarga Alton, Tuan Nelson tentu saja bisa menghalangi. Tapi pendukungnya, keluarga Alton merasa kali ini sangat kuat. Bahkan Tuan Nelson pun tidak berani menyinggung mereka," kata Charles tanpa daya. "Cat tidak berani menyinggung mereka? Apakah mereka dari keluarga tersembunyi?" David bertanya. "Ya, mereka adalah keluarga Nichols, dan mereka sangat kuat. Sekarang hampir semua keluarga di River City tidak berani menentang mereka." "Seberapa menakutkan mereka?" tanya David ingin tahu. "Dikatakan bahwa keluarga Nichols memiliki beberapa Dragon Ranker puncak yang sangat kuat, dan jumlahnya lebih dari 1, kata Charles getir. "Ranker naga puncak, kakeknya hanya seorang ranker harimau puncak di masa jayanya. Ada perbedaan sebesar bidang antara keduanya dan perbedaan itu bisa terjadi digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Apalagi menurut apa yang dikatakan kakeknya, bahkan orang mesum di gugus tugas khusus. Tim A hanyalah master di tahap pemula dan menengah naga pangkat. Ketika datang ke puncak Dragon Ranker, itu mungkin hanya pemimpin tim A memiliki kekuatan seperti itu. Itu sebabnya dia menghentikan Sandy untuk memberitahu David tentang hal ini. Itu karena lawannya terlalu kuat. Dia tidak mengira bahwa David memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lawannya. Jadi bahkan jika dia terlibat dalam hal ini, itu hanya akan menjadi hukuman mati. Oleh karena itu, dia menolak memberitahu David. Pada akhirnya, dia tidak menyangka Sandy mencuri teleponnya dan menelepon David saat dia sedang tidur. Sekarang David ada di sini, dia hanya bisa memberitahu David apa adanya. Bahkan jika David menjauhkan diri setelah mengetahui kebenaran, dia tidak akan menyalahkan David. Lagi pula, di hadapan musuh yang begitu kuat, mereka bahkan tidak memilikinya sedikit peluang untuk menang. Jika David menghadapi musuh seperti itu, dia hanya bisa memilih untuk berdiam diri demi keluarga Luther, atau diam-diam memberikan dukungan yang ada di dalam kapasitasnya. Bukan karena dia takut mati, tapi itu karena dia tidak bisa mengabaikan seluruh keluarga Luther. David jelas terkejut ketika mendengar jawaban Charles. Lebih dari 1 puncak Dragon Ranker, keluarga Nichols benar-benar, sangat kuat. Mereka begitu kuat sehingga dia merasa bisa menghancurkan mereka dengan 1 jari. Bahkan mungkin tidak perlu 1 jari pun. Dengan hanya 1 kata, keluarga Nichols, keluarga yang begitu kuat dan menakutkan mata Charles, akan musnah tanpa meninggalkan setitik pun debu tertinggal. Keluarga tersembunyi ini bahkan tidak memiliki seseorang yang setengah jalan menuju Tuhan. Peringkat dan mereka berani menyebut diri mereka kuat, ini benar-benar konyol. Tidak heran mereka hanya berani muncul kembali di tempat terpencil seperti Provinsi South River. Setelah Charles mengatakan itu, dia mengamati reaksi David. Meskipun dia tidak berpikir bahwa David akan membantunya, dia masih sangat sedikit harapan bahwa keajaiban akan terjadi. Pada akhirnya, setelah dia melihat betapa terkejutnya David, harapan terakhir ada di tangannya, hati telah hancur. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Memang, David terpana dengan betapa kuatnya mereka. Bagaimana Charles tahu bahwa David tertegun bukan karena seberapa kuat pihak lain, tetapi karena betapa lemahnya mereka.
Rangker naga puncak bukanlah apa-apa baginya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 568. Dia bisa menghancurkan mereka dengan lambaian jari atau jentikan pergelangan tangannya. Dev, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Meskipun keluarga Nichols itu kuat, bagaimanapun juga kita berada di wilayah Summerland dan mereka tidak berani melakukannya. Pergi terlalu jauh, lebih buruk menjadi lebih buruk, keluarga Luther akan menyerahkan sebagian besar manfaat dari kita. Tidak apa-apa jika kita tetap mempertahankan fondasi kita, kata Charles. Ketika dia mendengar Charles mengatakan itu, David tahu dia salah paham. Charles, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Anda adalah teman saya dan Tuan Tua Luther juga baik padaku. Jadi aku pasti akan membantumu dalam hal ini, kata David, dengan serius. Dev, kamu, Charles, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku, David Liddell, akan melindungi keluarga Luther. Tidak peduli di kota sungai atau provinsi Sungai Selatan, atau bahkan di seluruh Summerland, tidak ada yang berani menyentuhmu. Keluarga Nichols tidak ada artinya bagiku. Aku bisa memusnahkan mereka dengan lambaian tanganku. Setelah David selesai berbicara, dia takut Charles tidak akan percaya dia. Dia menunjukkan sedikit kekuatannya kepada Charles dan segera, David menjadi sangat mendominasi. Charles menatap David dengan ekspresi tertegun. Meskipun dia tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri dan dia masih seorang seniman bela diri kelas 2, ini tidak menghentikan apa yang dilihatnya. Pertunjukan kekuatan yang baru saja ditampilkan David jelas jauh melampaui milik kakeknya. Terlebih lagi, meskipun apa yang baru saja dikatakan David agak dibuat-buat, nadanya sangat meyakinkan. Charles mengira David menyombongkan diri, tetapi masih sedikit percaya padanya. Perasaan kontradiktif ini membuatnya bingung bagaimana menjawab David untuk seketika. Sandy, sebaliknya, menatap David dengan kekaguman di wajahnya. Ini adalah tipe pria yang disukainya. Dia sangat tampan, sangat mendominasi. Ketika David melihat Charles tidak bereaksi, dia bertanya, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku. Sebelum Charles sempat menyelesaikan kalimatnya, Sandy maju selangkah di depannya. Saya percaya, David, aku percaya padamu. Aku tahu kau akan menyelamatkan kami. Sandy menangis bahagia. Satu sisi, David sangat kuat di hatinya. Jika David mengatakan dia bisa mengambil bintang dari langit malam, Sandy bahkan mungkin percayalah padanya. Ketika seorang gadis yang sedang jatuh cinta bertemu dengan orang yang disukainya, IQ-nya biasanya akan turun negatif. Dev, terima kasih, kata Charles dengan tulus. Dia dengan tulus berterima kasih kepada David. Tidak masalah jika dia bisa menindaklanjuti dengan itu atau tidak. Jika orang lain mendengar tentang lawan yang begitu kuat, mereka mungkin sudah melarikan diri sejak dini. Dia telah menemukan terlalu banyak situasi ini dalam beberapa hari ini. Bahkan beberapa orang memiliki hubungan langsung dengan keluarga Luther, termasuk ayah dia, mendesak keluarga untuk membagi kekayaan. Setelah mereka mendapat uang, mereka akan melarikan diri. Tidak ada yang pernah menyebutkan bahwa mereka akan bersatu dan hidup atau binasa bersama keluarga Luther. Charles, kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Selamat beristirahat. Saya akan pergi melihat Tuan Tua Luther. Mungkin aku bisa menyelamatkannya, kata David. Benar-benar, Charles dan Sandy menangis bersamaan. Pernyataan dari David ini membuat mereka semakin bersemangat. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga Luther, saudara kandungnya berharap untuk mereka sendiri. Kakek untuk melewati periode ini lebih banyak lagi. Itu karena hubungan orang tua Charles dan Sandy kurang baik. Mereka menikah demi aliansi dan mereka memiliki orang lain yang mereka cintai saat itu. Makanya, setelah mereka melahirkan Charles dan Sandy, mereka tidak pernah memperhatikan mereka. Kakak beradik itu telah tinggal bersama Tuan Tua Luther selama ini. Inilah mengapa saudara kandung tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka, orang tua yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat dekat dengan Tuan Tua Luther. Jika mereka dapat memilih antara keluarga Luther dan Tuan Tua Luther, mereka pasti akan memilih Tuan Tua Luther dan berharap dia berkuasa lagi. Mereka akan baik-baik saja bahkan jika keluarga Luther dihancurkan. Mereka tidak menyukai orang lain dalam keluarga kecuali Tuan Tua Luther. Bagaimanapun, mereka hanya tahu bunga dan uang. Tuan tua itu berada di unit perawatan intensif rumah sakit pada saat itu. Namun, tidak ada anggota keluarga Luther yang pernah berkunjung atau peduli tentang dia. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 569. Saat ini, mereka pasti sudah memikirkan cara mendapatkan lebih banyak manfaat sebelumnya keluarga Luther jatuh dari kasih karunia. Aku tidak akan tahu sampai aku melihatnya. Tapi aku setidaknya 80% yakin, David berkata dengan percaya diri. Pengobatan tradisional kuno Summerland bukanlah lelucon.
Ini adalah keterampilan yang membutuhkan 3000 poin mewah untuk dipelajari. Dia bahkan bisa menyelamatkan Mason, seorang lelaki tua yang organnya gagal dan mati sudah diambang kematian, apalagi Old Master Luther. Dia baru berusia 70 atau 80 tahun, jadi ini belum waktunya. Situasinya saat ini seharusnya disebabkan oleh cedera lamanya sejak saat itu. Selama dia menyembuhkan luka internal Tuan Tua Luther dari masa lalu, di sana seharusnya tidak ada masalah. Namun, David masih perlu melihatnya secepat mungkin, karena dia tidak bisa menghidupkan orang mati. David, ayo pergi, aku akan membawamu menemui kakekku, desak Sandy. Mendengar ini, Charles segera bangkit dari ranjang rumah sakit dan berkata, saya pergi juga. Aku juga akan pergi. Charles, kamu harus istirahat. Sandy bisa membawaku. David menghentikannya. Ya, Charlie, kamu harus istirahat dulu. Aku akan membawa David, kata Sandy juga. Ini tentang kehidupan kakek. Kalian sebaiknya biarkan aku pergi. Saya akan merasa seimbang. Lebih buruk berbaring di tempat tidur ini, dan saya baik-baik saja sekarang. Kalau begitu pelan-pelan, kata David. Dia juga melihat luka Charles. Dia pasti ditendang di dada, menyebabkan 3 tulang rusuk patah. Setelah beberapa hari perawatan, dia seharusnya baik-baik saja, tetapi dia perlu memperhatikan luka-lukanya untuk saat ini. Sandy mendengar apa yang dikatakan David dan langsung melangkah maju untuk mendukung Charles. Ketiganya kemudian menuju ke unit perawatan intensif tempat Tuan Tua Luther berada terletak bersama-sama. Charles, berapa umur Tuan Tua Luther tahun ini? Tanya David saat mereka berjalan. Kakek saya akan berusia 80 tahun minggu depan, Sandy berinisiatif menjawab terlebih dahulu. 80? Bukankah keluargamu merayakan hari ulang tahunnya untuknya? Tanya David ingin tahu. Dev, bagaimana kita akan merayakan saat kakekku dalam keadaan seperti ini? Charles menjawab dengan senyum pahit. David memikirkannya dan berpikir dia benar. Tuan Tua Luther masih berada di unit perawatan intensif jadi dia pasti tidak bisa merayakan. Namun, David merasa bisa memanfaatkan perayaan ulang tahun ini. Dia akan memperlakukan Tuan Tua Luther dan kemudian menggunakan alasan untuk merayakannya ulang tahun untuknya. Dia akan mengundang semua kekuatan kuat di Provinsi Sungai Selatan. Karena keluarga Alton dan keluarga Nichols ingin menguasai River City, mereka pasti tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Ketika saatnya tiba, David akan langsung menghancurkan kedua keluarga tersebut. Dengan begitu, mereka akan menyelesaikan masalah seputar keluarga Luther. Plus, dia akan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Di masa depan, di sana tidak akan ada kekuatan di Provinsi Sungai Selatan yang berani mengambil tindakan. Keluarga Luther. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Charles, kamu akan dipulangkan dalam 2 atau 3 hari, kan? Tanya David. Kurasa begitu, jawab Charles. Ketika saatnya tiba, kamu harus mengirimkan kartu undangan ke semua orang, buat merayakan hari ulang tahun Tuan Tua Luther dan dapatkan setiap kekuatan yang kuat di Provinsi South River Provinsi untuk datang. Dev, kenapa kamu ingin aku melakukan itu? Apakah menurutmu keluarga Alton dan Nichols akan melewatkan kesempatan itu merayakan ulang tahun Tuan Tua Luther? Tidak, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk seluruh Provinsi Sungai Selatan untuk menyaksikan kekuatan mereka. Plus, mereka juga akan menginjak keluarga saya untuk mendapatkannya ke puncak Provinsi Sungai Selatan. Tidak apa-apa asalkan kedua keluarga itu datang. Serahkan saja sisanya padaku. Keluarga Luther akan segera berdiri di atas Provinsi Sungai Selatan sekali lagi. Dev, Charles, tolong percaya padaku. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 570. Baiklah, aku percaya padamu. Mereka bertiga pergi ke unit perawatan intensif tempat Tuan Tua Luther berada. Melalui jendela, Sandy melihat Tuan Tua Luther dengan masker oksigen menempel di wajahnya. Kemudian, air mata mulai memenuhi matanya lagi. Dia telah tinggal bersama kakek dan saudara laki-lakinya sejak dia masih muda. Jadi, kedua orang ini adalah yang paling dekat dengannya. Dia pasti merasa tidak enak sekarang melihat kakeknya dalam keadaan seperti ini. David dengan cepat menghiburnya, Sandy, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kakekmu. Dia tidak tahan dengan tangisan gadis kecil ini. Oke, terima kasih, David. Sandy menatap David dan berkata dengan mata penuh emosi. David mengalihkan pandangannya dari Sandy, merasakan sakit kepala datang. Dia bertanya-tanya apakah gadis kecil ini semakin jatuh cinta padanya setelah dia menyelamatkan Tuan Tua Luther dan keluarga Luther. Itu sangat mungkin, tapi aku tidak bisa hanya berdiam diri dalam situasi ini. Apa yang harus saya lakukan? David merasa terganggu, sangat bermasalah. Saat ini, dia merasa tidak baik bagi seseorang untuk menjadi terlalu baik. Dia bisa menolak beberapa orang dengan tegas, namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama pada yang lain. Sandy adalah salah satunya. Terserah, aku tidak akan memikirkannya lagi.
Biarkan saja alam mengambil jalannya. Saat ini, sekte dan keluarga tersembunyi sering muncul kembali. Ada juga banyak anak berbakat di antara sekte dan keluarga itu, seperti Lorraine dan seniornya yang dia temui terakhir kali. Mereka dipertimbangkan, jenius bahkan di antara para jenius. Ada kemungkinan Sandy akan bertemu seseorang yang disukainya suatu hari nanti di masa depan. Dev, apakah kamu percaya diri tentang ini? Tanya Charles juga. Seharusnya baik-baik saja, jangan khawatir. Setelah David mengatakan itu, dia hendak membuka pintu untuk masuk ke dalam untuk mengunjungi yang lama, menguasai. Dia tidak bisa melihat apapun di luar dengan kaca di antara mereka. Namun, mereka dengan cepat dihentikan oleh seseorang. Hei, siapa kalian? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah Anda tahu ini adalah unit perawatan intensif? Anda tidak bisa masuk. Seorang perawat yang tampak patuh dan menggemaskan, berjalan mendekat dan berkata dengan sombong. Dia pergi sebentar tadi karena dia perlu ke toilet. Kapan dia kembali, dia melihat seseorang sedang mencoba masuk ke dalam ruang intensif satuan perawatan. Jika sesuatu terjadi pada pasien, itu berarti dia gagal menjalankan tugasnya. Dia tidak mampu memikul tanggung jawab untuk ini dan dia mungkin berakhir kehilangan pekerjaannya. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk magang di sini dan dia akan mendapatkan gelar kontrak penuh waktu segera. Jadi, dia tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi. Kami adalah keluarga pasien dan kami ingin melihat bagaimana keadaannya, jelas David. Keluarga, bahkan jika Anda adalah keluarga, Anda tidak dapat melanggar peraturan rumah sakit. Itu pasien di unit perawatan intensif mungkin menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Menit, bisakah Anda memikul tanggung jawab jika sesuatu terjadi? Perawat tidak memberi mereka kesempatan untuk membicarakan hal ini sama sekali. Nona, tolong biarkan David masuk untuk melihat kakekku. Dia bilang dia bisa menyelamatkan kakekku. Sandy memohon di satu sisi. Gadis kecil, kamu harus percaya pada sains dan kamu tidak bisa dibodohi oleh orang lain. Meski beberapa pria terlihat tampan, mereka kerap mengincar dan mengelabui anak di bawah umur, Anda yang tidak memiliki pengalaman dalam masyarakat. Karena itu, Anda harus berhati-hati, saran perawat. Bu, David bukan scammer, kata Sandy tegas. Dasar bodoh, tentu saja, seorang scammer tidak akan mengatakan bahwa mereka adalah seorang scammer. Saya sudah memiliki banyak pengalaman, jadi percayalah. Aku tidak akan berbohong padamu. Charles, panggil saja Tom. Kalau tidak, kami tidak akan bisa masuk, kata David. Baiklah. Saat Charles mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Direktur Rumah Sakit River City, Tom Lake. Tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang kamu telepon. Selain dokter dan perawat, tidak ada bisa masuk ke unit perawatan intensif, kata perawat itu dengan benar. Wanita cantik, apakah kamu baru magang? Tanya David ingin tahu. Siapa yang kau sebut wanita cantik? Jadi bagaimana jika saya baru? Jangan memandang rendah pemula. Mendengarkan, saya akan segera mendapatkan kontrak penuh waktu saya jadi tolong jangan menimbulkan masalah untuk saya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 571. Kamu memang baru. Pantas saja kau bahkan tidak tahu siapa Tom Lake itu. Siapa Tom Lake? Direktur Rumah Sakit River City. Dr. Lake. Perawat muda itu tersentak kaget sebelum berteriak. Pada saat itu, telepon Charles juga diangkat. Tom, datanglah ke tempat kakekku berada. Charles menutup telepon begitu dia selesai berbicara. Kakakmu benar-benar kenal Dr. Lake? Perawat muda itu bertanya dengan gugup. Tentu saja, mengapa kami berbohong kepada Anda tentang ini? Kata David. Aku sangat menyesal. Saya tidak berbicara dengan sopan barusan. Tapi unit perawatan intensif benar-benar bukan tempat di mana orang bisa datang dan pergi. Tolong, perawat muda itu tergagap dengan gugup. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Jika dia membiarkan mereka masuk dan terjadi sesuatu pada pasien, tidak mungkin dia akan pernah menjadi perawat berlisensi, dan dia akan dipecat. Namun, jika dia tidak membiarkan mereka masuk dan akhirnya menyinggung Dr. Lake, maka hasilnya akan sama. Apa yang harus dia lakukan? Apakah saya ditakdirkan untuk tidak memiliki pekerjaan yang saya sukai ini? Ini sudah menjadi rumah sakit ketiga tempat dia magang. Di rumah sakit pertama tempat dia magang, manajernya adalah seorang cabul yang sering berbaring tangan padanya. Dia telah menanggung semua itu, tetapi pada akhirnya, dia telah memberitahunya dia perlu menghabiskan malam bersamanya jika dia ingin menjadi lisensi perawat. Jelas, dia tidak bisa menerimanya. Jadi, dia telah meninggalkan rumah sakit itu. Di rumah sakit keduanya, dia menghadapi situasi yang hampir sama apa yang terjadi di rumah sakit pertamanya. Orang cabul baru saja berubah dari kepala perawat menjadi perawat dokter yang bekerja dengannya. Dia akhirnya pergi karena dia tidak bisa tahan lagi. Sekarang, dia akhirnya menemukan rumah sakit yang bagus. Tidak ada yang menatapnya dengan tatapan sinis.
Tidak ada yang mencoba menyentuhnya dengan tidak senonoh juga. Dia selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi tepat sebelum dia akan mendapatkan lisensinya? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada kutukan yang mencegahnya menjadi perawat. Meski begitu, menjadi perawat selalu menjadi impiannya. Dia selalu mengagumi perawat yang membantu menyelamatkan nyawa dan merawat yang terluka. Perawat muda itu sangat cemas hingga hampir menangis. Tidak apa-apa, kami akan menunggu Tom tiba sebelum kami masuk. Dengan begitu, Anda tidak akan seperti itu. Disalahkan karena tidak bertanggung jawab, kata David sambil tersenyum. Satu kalimat itu cukup membuat perawat muda itu pingsan. Dia menatap David, yang memiliki sedikit senyum di wajahnya. David baru saja terlihat seperti scammer sebelumnya, jadi mengapa dia tampak begitu menyenangkan sekarang? Dia tampan, dia memiliki temperamen yang baik, dia memperlakukan orang lain dengan sopan, apalagi, dia berani memanggil bosnya dengan nama depannya. Dia bukanlah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia adalah pria impiannya. Perawat muda itu masih menatap David dengan bingung ketika Tom berlari mendekat. Tuan Luther, Nona Luther, Tuan Liddell. David menyapa mereka dengan sopan. Dokter Danau, saya ingin masuk dan mengunjungi Tuan Tua Luther, kata David. Tentu saja, tentu saja. Silakan lewat sini, Tuan Liddell, kata David sambil bergegas sebagainya untuk membuka pintu ke unit perawatan intensif. David baru saja akan masuk ketika dia berbalik untuk melirik anak muda itu. Perawat yang menghentikan mereka masuk saat dia berkata, Dr. Lake, perawat ini melakukan tugasnya dengan baik. Dia sangat bertanggung jawab, saya pikir dia bisa dimasukkan ke dalam posisi penting. Ya, tentu, baiklah. Apapun yang Anda katakan, Tuan Liddell. Saya pikir pemula juga bagus. Saya akan memastikan dia tetap di rumah sakit River City dan menerima pelatihan terbaik. Tom buru-buru menjawab. David tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berjalan ke bangsal. Charles dan Sandy berjalan di belakang. Dia sementara Tom mengikuti dari belakang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 572. Perawat muda itu ditinggal berdiri sendirian di koridor, begitu terharu hingga menitikkan air mata mengancam akan mengalir dari matanya. David memasuki unit perawatan intensif dan menatap Tuan Tua Luther, yang berbaring di tempat tidur dengan masker oksigen menutupi wajahnya. Menempatkan tangannya di atas tangan Tuan Tua Luther, dia mulai berlatih seni pengobatan tradisional kuno Summerland dan melakukan pengamatan yang cermat. Dia segera berhasil menemukan penyebab penyakit Tuan Tua Luther. Itu cukup banyak seperti yang dia duga. Itu dari luka yang dia terima bertahun-tahun sebelumnya, dan ada masalah mulai muncul sekarang seiring bertambahnya usia. Ketika dia masih muda, dia bisa menekannya, tetapi sekarang dia semakin tua, semakin sulit untuk mengendalikannya. Namun, tidak semuanya hilang karena Tuan Tua Luther belum terlalu tua. Saat ini, kebanyakan manusia memiliki umur rata-rata antara 80-90 tahun, dan orang-orang kuat seperti Mason yang sering menjaga kesehatan mereka menggunakan medan magnet mampu hidup sampai usia 130 tahun. David membuat rencana dalam pikirannya setelah membuat diagnosis. Syukurlah, jamu dibutuhkan tidak terlalu mahal. Apalagi keluarga Luther pun demikian. Berpengaruh, bahwa tidak akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan jamu. David melepaskan tangan Tuan Tua Luther. Saat dia berbalik, dia memberi isyarat agar Charles dan yang lainnya meninggalkan ruangan sebelum keluar dari bangsal dengan tenang. Tuan Tua Luther masih lemah, dan akan lebih baik jika mereka tidak mengganggu dia. Perawat muda itu sudah kembali ke posnya ketika mereka kembali ke koridor. Ketika David dan teman-temannya keluar, dia menatap mereka dengan gembira. Dia bahagia, ekspresi tadi terutama terlihat ketika dia memandang David. Bagaimana menurutmu, David? Charles bertanya dengan tidak sabar. Dev, bisakah kakek saya diselamatkan? Tanya Sandy. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Saya sudah tahu penyebab penyakit Tuan Tua Luther, dan yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengumpulkan semua jamu yang diperlukan. Dia bisa diselamatkan, kata David. Luar biasa. Terima kasih, Dev. Sandy berkata dengan gembira. David, terima kasih. Tom tertegun. Dia mengira mereka ingin masuk dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Tuan Tua Luther. Namun, ternyata mereka ingin menyelamatkan Old Master Luther. Apakah itu mungkin? Dia telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada Tuan Tua Luther sendiri, dan di sana tidak mungkin dia bisa diselamatkan. Hidupnya hanya dipertahankan sekarang. Dia bisa mati kapan saja. Namun, David mengatakan dia bisa diselamatkan. Tom ingin membantah pernyataannya. Tindakannya menunjukkan besar-besaran tidak hormat terhadap rumah sakit River City. Mereka adalah dokter profesional. Apalagi, David pernah meminta dokter rumah sakit River City untuk menyelamatkan teman ibu. Jika dia bisa menyelamatkan Tuan Tua Luther, mengapa dia harus meminta rumah sakit membantu dia dulu?
Itu tidak masuk akal. Namun, ketika dia mengingat kesenjangan sosial di antara mereka, dia memutuskan untuk lupakan. Tidak perlu menyinggung orang ini. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyelamatkannya. Sebaiknya biarkan David mencoba menyelamatkannya juga. Saat itu, dia bisa mengarahkan semua tanggung jawab kepada David. Itu akan mencegah keluarga Luther menyalahkan River City Hospital di masa depan. Kami berteman, tidak perlu semua formalitas ini. Tuan Tua Luther telah membantu saya banyak di masa lalu. Saya akan menulis daftar ramuan obat yang dibutuhkan sekarang, dan Anda harus meminta seseorang untuk mengumpulkan semuanya secepat mungkin. Penyakit Tuan Tua Luther tidak bisa dianggap enteng lagi. Dia harus menerima perawatan secepatnya, kata David. Ya, tentu, baiklah. Tolong tuliskan dengan cepat. Charles mendesak. Mereka tidak membawa pena atau kertas. Setelah itu, rombongan berjalan ke ruang perawat dan meminta pena dan kertas. David mulai membuat daftar tanaman obat yang dibutuhkan. Segera, daftar lebih dari 10 jenis tanaman obat dirinci. David menyerahkan daftar itu kepada Charles. Charles mengambil daftar itu dan bersiap menelepon seseorang untuk mengambil daftar itu dan membeli jamu. Saat itu, Tom berkata, "Tuan Luther, mengapa Anda tidak memberi saya daftarnya? Rumah sakit kami memiliki departemen pengobatan tradisional juga, dan saya bisa bertanya apakah mereka punya dari tumbuhan ini." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 573. Jika tidak, saya dapat menelepon rumah sakit pengobatan tradisional dan tanya mereka. Yang harus dia lakukan hanyalah mengumpulkan tumbuhan. Rumah sakit River City akan melakukannya tidak bertanggung jawab atas apapun, terlepas dari apakah Tuan Tua Luther hidup akhirnya diselamatkan. Tentu, terima kasih telah melakukan ini, Tom. Tapi Anda harus cepat. Keluarga Luther akan berhutang budi kepada Anda jika kami berhasil melewati masa-masa sulit ini, kata Charles sambil menyerahkan daftar itu kepada Tom. Terima kasih, Tuan Luther, saya akan langsung mulai. Harap tunggu sebentar. Begitu Tom selesai berbicara, dia bergegas membawa daftar itu. Dia merasa seolah-olah telah menemukan tujuan baru dalam hidup setelah mendengar apa yang dikatakan Charles. Tom baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-50, dan dia pernah menjadi direktur River, rumah sakit kota selama lebih dari 10 tahun. Awalnya, ada kesempatan baginya untuk naik pangkat. Namun, karena asal-usul dan latar belakang keluarganya yang sederhana, dia akhirnya digantikan oleh seseorang yang kurang berkualitas dari dirinya sendiri. Jika keluarga Luther membantunya, dia akan dapat mendaki lagi peringkat. Dia tidak mengidam uang atau wanita. Yang dia inginkan hanyalah naik level masyarakat dan lihat seperti apa keadaan di sana sebelum pensiun. Pernyataan Charles memicu secercah harapan dalam dirinya sekali lagi. Ayo tunggu di bangsalmu. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu saya apa yang terjadi di antara keluarga Greg dan keluarga Nichols. Baiklah, lewat sini, David. Trio itu hendak pergi ketika David berbalik dan berkata kepada anak perawat muda yang cantik itu, "Perawat. Terima kasih, sampai jumpa." Perawat muda itu menatap bingung ke arah David saat dia berjalan pergi. Dia sempurna, dia juga berpengetahuan luas dalam seni penyembuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir saya sedang jatuh cinta. Perawat muda itu tersipu saat dia berpikir sendiri. 2 jam kemudian, David dan 2 lainnya sedang berbicara di bangsal. Charles buru-buru mengambil teleponnya dan menjawabnya ketika mulai berdering. Tom ada di ujung telepon. Tumbuhan telah dikumpulkan, dan mereka dikirim ke rumah sakit River City. Baik Charles maupun Sandy sangat gembira. 1 jam kemudian, semua jamu telah dikirim ke rumah sakit River City. David mulai menyiapkan bumbu dan kemudian berhasil merebus ramuan. Akhirnya, mereka membawa ramuan itu ke bangsal perawatan intensif Tuan Tua Luther. David juga memiliki 1 set jarum perak di tangannya. Tuan Tua Luther tidak hanya membutuhkan pengobatan kali ini. David juga membutuhkan untuk menggunakan jarum perak untuk merangsang garis meridiannya dan area yang dia miliki. Menderita luka dalam untuk mempercepat proses penyerapan obat. Terlebih lagi, Tuan Tua Luther tidak sadarkan diri sekarang. Mereka harus membangunkannya menggunakan jarum perak sehingga dia bisa minum obatnya. Tom melepas masker oksigen Tuan Tua Luther. Selanjutnya, Charles melepas kemeja Tuan Tua Luther. David mulai menempatkan jarumnya. Segera, seluruh tubuh bagian atas dan dahinya ditutupi dengan jarum perak. Seluruh proses memakan waktu lebih dari 10 menit. Menyaksikan dengan gugup dari pinggir lapangan. Tak lama setelah jarum dipasang, Tuan Tua Luther pulih kembali kesadarannya dan membuka matanya perlahan. Dia bangun, Charlie, kakek benar-benar bangun, Sandy berkata lembut dari pinggir. Charles jauh lebih tabah daripada dirinya. Namun, orang bisa tahu dari tinjunya yang terkepal erat bahwa dia juga merasakan sangat emosional.
Ketika David memperhatikan bahwa Tuan Luther tua telah sadar kembali, dia buru-buru berkata, "Cepat, berikan obatnya kepada Tuan Tua Luther." Charles buru-buru membawa ramuan itu dan memberikannya kepada Tuan Tua Luther. Baru saja sadar kembali, Tuan Tua Luther tidak tahu apa itu sedang terjadi. Namun, karena cucunya memberinya obat, dia minum setiap tetes terakhirnya. Itu hanya sebuah mangkuk kecil, tetapi Tuan Tua Luther menghabiskan waktu hampir 10 menit untuk menghabiskan rebusan obat ini. Tuan Tua Luther, jangan katakan apa-apa dulu. Istirahat dan rileks sehingga proses pengambilan obat akan lebih cepat selesai. Kami akan kembali mengunjungi Anda nanti. David meninggalkan bangsal bersama semua orang begitu dia selesai berbicara. Tuan Tua Luther baru saja sadar, dan dia perlu memulihkan diri dalam diam. Jadi, tidak ideal baginya untuk berbicara dengan siapapun dengan benar sekarang. Dia akan merasa jauh lebih baik setelah obat masuk ke sistemnya. Charles dan Sandy sama-sama ingin berbicara dengan kakek mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 574. Namun, mereka tidak berani mengganggunya setelah mendengar David mengatakan kakek mereka perlu istirahat. 1 jam kemudian, David merasa sudah cukup waktu berlalu. Karena itu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sementara saudara-saudara Luther bergegas. Setelah dia, Tuan Tua Luther membuka matanya ketika dia mendengar pintu terbuka. Kulitnya tampak berbeda dari sebelumnya. Saat David melepaskan jarum perak dari tubuh Tuan Tua Luther, dia bertanya, "Tuan Tua Luther, bagaimana perasaanmu?" "Jauh lebih baik, terima kasih, David," Tuan Tua Luther berkata. Meskipun dia baru sadar kembali, dia tahu bahwa David sudah menyelamatkannya. Dia tidak mengira pertaruhan yang dia buat beberapa bulan lalu benar. Terlebih lagi, itu terbayar dengan sendirinya begitu cepat. Gelombang emosi menyapu Tuan Tua Luther. "Tidak perlu formalitas apapun, Tuan Tua Luther. Itu semua adalah bagian dari tanggung jawab saya." Ketika David selesai berbicara, dia menoleh ke Charles dan Sandy sambil berkata, "Tuan Tua Luther masih lemah, jadi kamu harus bergegas dan mengatakan apapun yang kamu mau harus katakan sekarang. Biarkan dia beristirahat sebanyak mungkin dan siapkan ramuan baginya untuk minum setiap 4 jam. Dia harus pulih sepenuhnya dalam 3 hari. "Terima kasih, Dave," kata Sandy sambil terisak. "Terima kasih," kata Charles. "Kalian bisa menggunakan sisa waktu ini untuk berbicara. Aku akan pergi dulu." David meninggalkan bangsal begitu dia selesai berbicara. Pada saat ini, Tom tersentak kembali sadar dan bergegas mengejar David. Dia telah menatap mereka dengan bingung. David benar-benar berhasil menyelamatkan nyawa Tuan Tua Luther? Ini luar biasa. Dia dan beberapa ahli lainnya semuanya telah menghukum mati Tuan Tua Luther. Keahliannya luar biasa. Jika dia tidak menyaksikan semuanya sendiri, dia tidak akan percaya itu siapapun bisa berhasil menyelamatkan nyawa Tuan Tua Luther. Selama 3 hari berikutnya, David menghabiskan hampir seluruh waktunya di rumah sakit River City. Tuan Tua Luther perlu minum obatnya setiap 4 jam, yang mana berarti dia hanya bisa istirahat sebentar setiap kali Tuan Tua Luther selesai minum ramuan. Adapun Tuan Tua Luther, dia merasa lebih baik setelah setiap kali dia selesai meminum obat. Kulitnya menjadi lebih baik, dan kesehatannya perlahan pulih. 3 hari kemudian, Tuan Tua Luther telah pulih sepenuhnya pada saat David menyerahkan obat untuk terakhir kalinya. Charles juga telah dipulangkan sekarang. Ketika dia kembali ke rumah tangga Luther, dia melakukan seperti yang diperintahkan David dan mulai mengirim undangan ke semua individu yang kuat di provinsi South River, sehingga mereka dapat mulai membuat persiapan untuk ulang tahun ke-80 Tuan Tua Luther. Pemulihan Tuan Tua Luther berarti bahwa keluarga Luther, yang dulu akan hancur berantakan, berhasil memantapkan pijakan mereka lagi untuk saat ini. Namun, jika keluarga Greg dan keluarga Nichols terus mengincar keluarga Luther lapar, mereka akan segera habis. Lagi pula, kali ini mereka menghadapi musuh yang begitu kuat. Tidak ada seorang pun di seluruh provinsi South River cukup kuat untuk menghentikan mereka, termasuk Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. Saat mengirimkan undangan, Charles melakukan seperti yang diperintahkan dan diungkapkan David. Sepotong informasi di dalamnya. Dia memberitahu mereka bahwa Tuan Tua Luther akan membentuk koalisi dengan semua keluarga kuat yang menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-80. Bersama-sama, mereka akan membahas bagaimana melawan keluarga Greg dan keluarga Nichols. Jika mereka tidak bergabung dan melawan, keluarga lain akan berada di urutan berikutnya setelah keluarga Luther dikalahkan. Tanpa sarana untuk melawan, mereka semua akan semakin dianeksasi. Satu-satunya cara mereka dapat menghentikan pembuatan keluarga Greg dan keluarga Nichols kemajuan lebih lanjut adalah bergabung. Jika tidak, semua orang di provinsi South River akan segera berbagi nama belakang yang sama dengan anggota keluarga Nichols keluarga. Keluarga Luther adalah petinggi di South River City.
Apalagi itu, juga di antara keluarga berpangkat paling tinggi di Provinsi South River. Meskipun kekuatan keluarga Luther menurun karena usia tuan tua Luther dan kurangnya penerus langsung pada generasi muda, fakta bahwa dia masih hidup berarti bahwa keluarga Luther masih memegang kekuasaan yang signifikan. Keluarga yang menerima undangan semuanya menulis tanggapan yang antusias dan mengindikasikan mereka akan hadir. Keluarga yang kuat di Provinsi South River sekarang semuanya berdiri dan menonton drama terungkap. Keluarga Greg telah menemukan sekutu yang kuat untuk diandalkan, dan mereka telah memulainya, menyebabkan masalah di South River City. Jika keluarga Greg berhasil menguasai South River City, pertempuran akan terjadi segera menyebar ke seluruh Provinsi South River. Pada saat itu, banyak sekte dan keluarga tersembunyi juga mulai bergabung. Semuanya saling bergantung erat, dan mereka memutuskan untuk bergabung, melawan keluarga dan sekte yang tersembunyi. David kembali ke South River International Residence setelah dia selesai menyembuhkan tuan tua Luther. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 575. 3 hari terakhir telah membuatnya lelah, dan dia perlu istirahat panjang yang baik. Tidak banyak yang tersisa baginya untuk dilakukan setelah itu. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Tidak ada yang perlu dia persiapkan juga, yang harus dia lakukan hanyalah muncul pada hari tuan tua Luther pesta ulang tahun. Itu hanya keluarga Nichols. Siapa yang peduli jika mereka memiliki puncak Dragon Ranger? Mereka hanya karakter sampah. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, itu akan terjadi tidak berarti apa-apa ketika penjaga peringkat dewa seperti dia hadir. Setelah beristirahat selama 2 hari dan mendapatkan kembali tenaganya, David melakukan persiapan tinggalkan South River International Residence dan temui Kat, Menteri Kabinet Provinsi South River, untuk obrolan singkat. Keluarga Nichols tidak hanya ingin menguasai River City, tetapi mereka bahkan menginginkan menguasai seluruh Provinsi Sungai Selatan. Apakah dia, Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan, akan mengabaikan semuanya? Kalau begitu, apa gunanya menjadikannya sebagai Menteri Kabinet? Tanah ini milik Summerland. Tidak masalah jika Anda berasal dari keluarga yang sangat kuat atau sekte yang sangat kuat. Bahkan jika mereka sekuat naga atau harimau, mereka harus tetap rendah profil. Jika Kat Nelson akan mengabaikan hal-hal, kemudian dia, David Liddell, akan mengurusnya. David mengendarai Bugatti Veyron miliknya, yang sudah beberapa bulan tidak dia kendarai, dan melaju keluar dari South River International Residence. Dia mengendarai mobilnya ke pusat pencucian mobil terdekat. Itu segera menyebabkan keributan di pusat cuci mobil. Memang, mobil ini agak mencolok. Sejujurnya, David tidak suka mengendarai mobil seperti sekarang ini. Dia lebih suka menjaga profil rendah. Lagi pula, dia sudah cukup terkenal. Selain itu, dia perlu tumbuh secara bertahap dan melepaskan identitasnya sebagai salah satu dari orang kaya baru. Dalam masyarakat saat ini, mereka yang memegang kekuasaan sebenarnya selalu tidak menonjolkan diri. Setelah pencucian mobil selesai, David pergi dengan disaksikan oleh para karyawan cemburu dari pinggir. Segera, dia tiba di kantor Menteri Kabinet. Kat biasanya bekerja di sini. Ketika dia masuk melalui pintu depan kantor Menteri Kabinet, penjaga bahkan tidak berani menghentikannya saat melihat mobil yang dia kendarai. Dia ketakutan karena mobil itu milik seorang tuan muda. Segalanya akan baik-baik saja jika mereka memiliki temperamen yang baik. Jika mereka memiliki temperamen buruk, skenario terbaik adalah dia akan dimarahi. Namun, dia bahkan mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Tidak ada halangan dalam perjalanan David saat dia berkendara ke gedung kantor kabinet menteri dan memarkir mobilnya. Setelah David selesai memarkir mobilnya, dia masuk ke dalam gedung. Begitu dia masuk, seorang anak muda yang duduk di dekat pintu masuk menghampirinya. "Tuan, bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari?" "Saya mencari Kat Nelson," jawab Daud. Tuan Nelson?" Orang lain bertanya dengan ragu-ragu. "Ya, boleh aku tahu siapa kamu?" "Aku temannya, silakan tunggu beberapa saat." Anak muda itu berjalan kembali ke posnya dan menelepon. "Tuan Campbell, ada seseorang di sini yang ingin bertemu dengan Pak Nelson." "Baiklah, mengerti. Selamat tinggal, Tuan Campbell." Pria muda itu menoleh untuk melihat ke arah David setelah dia selesai berbicara. "Maaf Pak, Pak Nelson sedang rapat sekarang. Boleh aku tahu siapa namamu, membantu Anda membuat reservasi, dan tolong tuliskan nomor Anda di sini. Saya akan menelepon Anda setelah reservasi Anda dibuat." David mengerutkan kening ketika mendengar itu dan bertanya, "Di lantai berapa Cane?" Pak Nelson sedang rapat sekarang, dan dia tidak bisa bertemu dengan Anda sekarang." "Silakan lakukan, tidak menempatkan saya dalam posisi yang sulit." Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 576. David tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya lagi. Kekuatan pikirannya sepenuhnya diaktifkan saat dia berjalan ke atas. Tuan,
tolong hentikan. Anak muda itu menangis ketika dia bergegas mengejar dia. David tidak memedulikannya. Dia telah mendeteksi aura milik naga Rank Master setelah kekuatan pikirannya diaktifkan sepenuhnya. Itu mungkin Cat. Dia telah bertemu Cat terakhir kali dia berada di kota Su. Begitu David tiba di lantai 2, dia langsung menuju ke Cades kantor. Pemuda itu tepat di belakangnya. David segera mendorong pintu terbuka dan masuk ketika dia tiba kantor Cat. Ketika dia masuk ke ruangan, orang pertama yang dia lihat adalah seorang pria berkacamata yang tampak canggih yang tampaknya berusia 30-an. Tuan Campbell, pria ini mengatakan bahwa dia adalah teman Pak Nelson, dan dia bersikeras datang ke atas. Saya tidak bisa menghentikannya, kata anak muda itu. Kamu bisa kembali dulu, kata Tuan Campbell. Baik, Tuan Campbell. Anak muda itu berbalik dan pergi begitu dia selesai berbicara, dan dia diam-diam tutup pintunya. Di belakang dia, siapa kamu? Siapa namamu? Mengapa Anda perlu menemui Tuan Nelson? Tuan Campbell bertanya pada David. David tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia berteriak ke arah kamar terletak dekat ke belakang, Cat Nelson. Keluar dan temui aku. Kamu ceroboh, kata Tuan Campbell berang sambil berdiri dan menunjuk David. Oh, apakah saya yang sembrono, atau Anda? Tanya David, ekspresinya dingin menghadapi. Kamu, Tuan Campbell bingung mencoba mencari jawaban. Krek, pintu kantor Cat terbuka. Tuan Campbell buru-buru berbalik. Ketika dia melihat Cat berjalan keluar, dia buru-buru berkata, Tuan. Orang ini tiba-tiba menerobos masuk. Saya akan menelepon seseorang untuk membawanya pergi sekarang. Kamu bajingan, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Tuan Liddell di sini? Teriak Cat pada Tuan Campbell. Segera setelah itu, dia menoleh ke David dan berkata dengan suara hormat. Ya ampun maaf, Pak Liddell. Anda bisa menelepon saya lain kali Anda ingin melihat saya. Anda tidak perlu untuk melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini. Dia mungkin menteri kabinet Provinsi South River yang memegang kata-kata di Provinsi South River. Namun, dia tidak berani tidak menghormati pemuda di depannya. Anggota ke-11 Parlemen Summerland. Hanya yang terbaik dari yang terbaik, hasil terbaik dari masyarakat Summerland berhak menyandang gelar itu. Di sisi lain, dia hanya menteri kabinet di suatu provinsi. Ada 66 menteri kabinet tingkat provinsi di Summerland, dan pentingnya keberadaannya mengambil kursi belakang untuk pria di depannya. Ada perbedaan setinggi langit dalam hal status di antara mereka ketika dia membandingkan dirinya dengan David, anggota Parlemen Summerland, dengan titik di mana tidak ada gunanya mencoba membandingkan. Terus terang, jika David ingin menyingkirkannya, semua yang perlu dia lakukan adalah mengatakan kata. Dia tidak akan memiliki sarana untuk melawan saat itu. Cat, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Di mana kita harus berbicara? David meminta. Tuan Liddell, silakan masuk. Campbell, awasi pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk. Ya Pak. Tuan Campbell tampak linglung saat dia berjalan keluar pintu, menutupnya, dan berdiri. Oleh pintu masuk, dia belum kembali ke akal sehatnya. Siapakah pemuda ini, yang tampaknya baru berusia 20-an? Entah bagaimana, dia berhasil membuat Cat, seorang menteri kabinet sangat berpengaruh di Provinsi South River, perlakukan dia dengan hormat. Itu membuatnya melihat sesuatu dengan perspektif baru. Dia telah bekerja di bawah Cat selama beberapa tahun sekarang, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Melihatnya berbicara dengan anak muda seperti itu, Cat pasti melakukannya karena dia adalah seseorang yang bahkan lebih tinggi birokrasi dan bahkan lebih berpengaruh. Gelombang ketakutan menyapu dirinya ketika potongan pengetahuan penting itu muncul atas dia. Butir-butir keringat mulai muncul di dahinya. Dia baru saja meneriaki pemuda itu beberapa saat yang lalu. Apakah Cat akan memecatnya? Kumohon tidak, kumohon tidak. Berasal dari daerah pedesaan, dia telah mencapai kesuksesan karir setelah menjadi sekretaris Cat. Melalui ini, dia langsung menjadi salah satu dari South River selebriti terbaru provinsi. Individu yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga paling kuat Provinsi Sungai Selatan semuanya harus memperlakukannya dengan hormat. Itu adalah sesuatu yang membawa kehormatan bagi seluruh keluarganya. Sekarang, setiap kali dia melakukan perjalanan pulang, ambang rumah keluarganya akan selalu keluar karena banyak orang datang untuk menyedotnya dan memberinya hadiah. Begitu Cat menendangnya ke samping, dia akan kembali ke titik awal. Segala sesuatu yang telah dia capai sebelum hari ini akan lenyap begitu saja. Dia harus kembali ke kehidupan kemiskinan dan kesulitan setelah mengalami kemuliaan dan kekayaan. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa menerima penurunan status sosial ini. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 577. Apa harus dia lakukan? Pikiran dengan cepat memenuhi pikiran Tuan Campbell. Dia harus mempertahankan pekerjaannya. Dia tidak bisa meninggalkan Cat Nelson. Jika tidak, dia akan tamat. Di dalam kantor Cat, Tuan Liddell, tolong, minum teh.
kata Cat sambil menyeduh secangkir teh untuk David. Sekarang tidak ada orang lain yang hadir, Cat bahkan telah mengubah sikapnya menyapa David. David mengambil cangkir teh dan menyesapnya sebelum meletakkannya di atas meja kopi. Dulu, tidak aneh kalau Cat tahu siapa dia. Jika tidak, dia tidak akan memperlakukannya dengan hormat. Cat, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, kata Daud. Tolong beritahu saya apa itu, Tuan Liddell. Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan keluarga Greg di River City? Apakah maksudmu bagaimana keluarga Greg bekerja sama dengan keluarga Nichols? Tanya Cat. Ya, tepat sekali, tentu saja, aku tahu tentang itu. Kalau begitu, apakah Anda, sebagai Menteri Kabinet Provinsi South River, akan pergi mengizinkan keluarga ini melakukan apapun yang mereka inginkan di Summerland? Apakah Anda lelah pada posisi sebagai Menteri Kabinet Provinsi South River? Tuan Liddell, ini sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Bukannya saya, Cat Nelson, saya tidak melakukan apa-apa tentang hal-hal. Namun, di antara 66 provinsi di Summerland hari ini, setidaknya setengah dari mereka dihuni oleh kekuatan tersembunyi, keluarga dan sekte yang mengintegrasikan keluarga lokal ke dalam lingkaran mereka. Ini keluarga dan sekte tersembunyi sangat kuat, sampai pada titik di mana saya berada tidak mampu melawan mereka. Selain itu, saya telah melaporkan ini kepada saya atasan sejak lama, tetapi mereka kewalahan dengan pekerjaan sekarang. Mereka hanya menginstruksikan kami untuk mengawasi mereka dan mengatakan bahwa mereka akan melakukannya. Segera kirim seseorang untuk menyingkirkan mereka begitu mereka melakukan itu sangat melanggar hukum Summerland. Meskipun keluarga ini telah bergabung kekuatan sekarang, tidak ada yang bisa saya lakukan, karena mereka belum melakukan apa-apa. Itu bertentangan dengan hukum Summerland, kata Cat dengan ekspresi sedih di wajahnya. Menghadapi, dia juga merasa tidak enak karena keluarga Greg bergabung dengan keluarga Nichols dan membuat jalan mereka ke River City. Dia, Cat Nelson, awalnya adalah salah satu orang paling berpengaruh di Provinsi Sungai Selatan. Sebagai Menteri Kabinet Provinsi South River, dia akan paling menderita kerugian begitu keluarga Nichols membangun pijakan yang kokoh di River City. Kekuatannya akan dikekang secara besar-besaran. Di masa depan, bahkan mungkin ada kemungkinan bahwa Nichols dengan susah payah akan mengambil keputusan di South River Provinsi. Segalanya masih baik-baik saja sekarang. Mason, kepala staf, masih hidup. Orang-orang ini belum berani melakukan hal yang tidak baik. Namun, begitu Mason meninggal, Summerland akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat itu, tidak ada yang tahu betapa kacaunya itu. Jadi, saat ini, tidak ada yang berani menyinggung siapapun dari keluarga ini atau sekte. Itu termasuk dia, Menteri Kabinet Provinsi South River. Cat, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Anda khawatir Summerland tidak akan dapat mengendalikan musuh-musuh ini setelah Tuan Tua Stephanie meninggal, dan itu, Anda akan merusak masa depan Anda dengan menyinggung perasaan mereka. Ya, sebenarnya, Cat tidak tahu bagaimana dia harus membalasnya. Dia sedikit malu karena David langsung berhasil menebak isi kepalanya. Bagaimanapun, dia saat ini masih menjadi Menteri Kabinet Provinsi South River. Cat, aku memberitahumu, Summerland tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Bahkan jika sisa dunia jatuh ke dalam kekacauan, Summerland tidak akan. Bahkan setelahnya, Tuan Tua Stephanie meninggal, masih ada aku, David Liddell. Aura intens terpancar dari tubuh David begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Auranya begitu kuat sehingga Cat terdorong beberapa meter ke belakang. Dia baru berhenti ketika dia menabrak mejanya. Pada saat itu, mata Cat terbuka lebar saat dia menatap pemuda di depannya dengan ketakutan. Aura yang kuat itu membuatnya merasa seperti dia hanyalah seekor semut, dan memang begitu. Berhadapan dengan gajah, bakat macam apa itu? Itu berhasil membuatnya, seseorang di tahap pemula Dragon Rank, tidak dapat melawan balik. Dia merasa seperti perahu yang mengapung di tengah laut, akan ditenggelamkan oleh gelombang tinggi pada waktu tertentu. Itu menakutkan, meski begitu, itu bahkan bukan hal yang paling penting. Berapa umur David sekarang? Apakah dia bahkan berusia 25 tahun? Penjaga peringkat dewa, itu tidak pernah terdengar. Secara alami, sebagai seseorang yang telah mencapai peringkat naga, dia tahu apa artinya. Potensi tak terbatas. Dia akan menjadi makhluk setingkat Mason di masa depan. Mungkin juga dia bahkan bisa melampaui itu. Tuhan telah memberikan kesempatan ini kepadanya. Dia harus mencengkeram dia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 578. Tuan Liddell, kakak kamu. Cat mulai gagap. Penjaga peringkat dewa yang baru berusia 20-an. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam beberapa ribu tahun yang tercatat sejarah dunia, apalagi di Summerland. Saat ini adalah dekade terbesar dalam sejarah manusia. Berdiri di depannya adalah David, pria yang ditakdirkan untuk mendominasi dekade ini.
Dia harus memastikan dia bisa menunggangi jaket David. Jika dia melepaskan kesempatan ini, dia akan menjadi tidak penting. Namun, jika dia memanfaatkan kesempatan ini, namanya kemungkinan besar akan masuk sejarah. Tidak ada yang bisa menahan diri untuk tidak melewatkan godaan ini. Cat Nelson berhenti meringkuk ketakutan jika ingin mempertahankan posisi sebagai Menteri Kabinet Provinsi South River. Berani. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, Anda harus memiliki haus darah yang harus dimiliki oleh setiap praktisi seni bela diri. Selain itu, Anda adalah warga negara Summerland. Saya, David Liddell, akan menggunakan secara pribadi masalah dengan keluarga Nichols untuk memberi contoh bagi yang lain. Saya ingin semua sekte dan keluarga tersembunyi di Summerland untuk mengetahui bahwa hanya akan ada satu hasil bagi mereka yang berani menyebabkan kekacauan di Summerland. Hasilnya adalah itu, seluruh keluarga mereka akan dimusnahkan. Aura David mencapai puncaknya ketika dia selesai mengucapkan kalimat ini. Cat adalah master di tahap awal peringkat naga, tapi sekarang, dia tidak bisa menggerakkan ujung jarinya. Sebenarnya, dia bahkan merasa agak sulit bernapas. Apakah ini seberapa kuat penjaga peringkat dewa? Itu menakutkan, pelepasan auranya saja membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Pola pikir David juga mulai berubah. Ada pepatah yang bagus, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Selain itu, setelah bertemu dengan Mason, dan dipengaruhi olehnya, pola pikir David berubah. Di masa lalu, dia hanya memperhatikan dirinya sendiri dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia merasakan itu semua, lain tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, setelah mengenal Mason, David perlahan terpengaruh oleh pengabdian tanpa pamrih. Orang tua itu memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi yang mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Mason bahkan rela menyerahkan nyawanya sendiri untuk Summerland. Bahkan ketika waktunya di bumi akan segera berakhir, dia masih ingin membuat kontribusi terakhir untuk Summerland. Dia menggunakan tubuhnya yang sekarat untuk melawan 9 God Rank yang kuat dari Falconia. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil membunuh satu dan melukai parah beberapa orang lainnya. Harganya adalah sisa umur Mason menurun dari 1 tahun ke hanya tersisa 1 bulan. David sangat mengagumi lelaki tua itu, sampai pada titik di mana dia menjadi terpengaruh olehnya. Dia telah berubah dari hanya ingin melindungi dirinya sendiri menjadi ingin melindungi keseluruhan Summerland. Itu semacam pencerahan spiritual. Ini juga pertama kalinya David memamerkan ambisinya. Dia pernah tidak lebih dari seorang mahasiswa biasa. Fakta bahwa orang tuanya telah meninggal ketika dia masih kecil, ditambah dengan pelecehan yang dia lakukan, diterima dari keluarga pamannya, telah membuatnya merasa jijik dan kesal terhadap masyarakat. Ke titik di mana bahkan setelah dia menerima sistem, dia tidak pernah melakukan menganggap dirinya sebagai penyelamat yang akan menyelamatkan Summerland dan dunia. Namun, setelah bertemu dengan Mason, ia merasa pola pikirnya perlahan berubah. Sekarang, fisiknya sudah mencapai level Dewa 3. Selain itu, dia sudah baru-baru ini mengumpulkan lebih dari 2000 poin mewah lagi. Jika dia menyatukannya, dia akan bisa mencapai level 5 dewa. Dengan cara poin mewahnya meningkat sekarang, itu tidak akan lama lagi dia bisa mencapai puncak level dewa. Dia akan mampu mengambil alih beban Mason dan melindungi Summerland dari kekacauan yang akan segera tiba. Saat itu, Cat merasa bahwa David seperti raja muda dari masa lalu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 579. Dia adalah tipe orang yang harus muncul selama periode besar ini dan membawa cahaya ke zaman mereka. David menarik kembali auranya setelah mencapai puncaknya. Seketika itu juga, Cat merasa seolah ada beban yang terangkat dari pundaknya. Menempatkan tangannya di tanah, dia terengah-engah sebagai tetesan keringat menetes dari dahinya dan segera membentuk genangan air di lantai. Tuan Liddell, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Cat Nelson, akan setia padamu terus-menerus atas perintah Anda. Saya tidak akan berani memegang motif egois apapun, kata Cat sambil terengah-engah. Aku tidak peduli apakah kamu memiliki motif egois atau tidak. Semua manusia egois. Namun, saya harap Anda akan melihat gambaran besarnya dan membuat pilihan yang tepat. Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda jika saya pernah mendengar bahwa Anda pernah membahayakan Summerland, kata David kepada Cat sambil berdiri dan menatap dia. Tuan Liddell, saya sangat mengerti. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mematuhi instruksi Anda dan melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Bagus sekali. Dengan hadirnya Tuan Tua Stephanie dan saya sendiri, Summerland akan bebas dari kekacauan yang akan datang. Saya akan menyingkirkan keluarga dan sekte manapun yang berani muncul dan mengancam Summerland. Pesta ulang tahun ke-80 Tuan Tua Luther adalah harinya. Setelah besok,
dan saya akan memberitahu keluarga Nichols hasil dari mengacau Summerland selama pesta ini. Itu akan berfungsi sebagai peringatan untuk semua keluarga dan sekte, berharap untuk membangun kehadiran di Summerland. Anda akan melakukan pekerjaan perlindungan dari luar selama ini. Cobalah yang terbaik untuk tidak membiarkan warga biasa. Temukan kuatnya para praktisi seni bela diri. Ya, Tuan, anggota parlemen Liddell. Cat menjawab dengan hormat. Yah, aku akan pergi sekarang. Beritahu saya jika ada masalah yang tidak dapat Anda tangani. Provinsi Salt River adalah kampung halaman saya, dan saya tidak ingin ada masalah timbul di sini. Juga, saya berharap tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang terjadi hari ini. Dipahami. Semoga harimu menyenangkan, Tuan Liddell. Cat menemani David saat dia keluar dari gedung, masuk ke mobilnya, dan sampai dia mencapai gerbang gedung. Selama ini, dia berhasil membuat banyak orang terdiam karena terkejut. Cat Nelson, Menteri Kabinet Provinsi Salt River, yang paling berkuasa orang di seluruh Provinsi Salt River, secara pribadi menemani pemuda berusia 20-an saat dia meninggalkan gedung. Apalagi, dia baru berhenti saat mobil melaju ke gerbang. Pria muda ini adalah orang yang sangat kuat. Banyak orang menundukkan kepala karena menyesal, membenci diri mereka sendiri karena tidak mencipta sebuah kesempatan barusan sehingga mereka bisa mengenal pria muda yang sangat kuat ini. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Davidlah yang membuat Pak Nelson memperlakukannya dengan sangat hormat. Lagi pula, dia adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia awal 20-an. Mungkin ayah atau kakeknya yang memiliki kekuatan yang mengejutkan. Cat berdiri di dekat gerbang dan hanya menghela napas lega setelah David pergi. David telah menempatkannya di bawah tekanan yang sangat besar. Wali setingkat dewa, terlebih lagi, dia baru berusia 20-an. Dia masih sangat muda. Pepatah bahwa pahlawan muncul selama masa-masa sulit itu benar. David pasti yang terpilih di era ini. Dia ditakdirkan untuk menjadi bintang paling terang selama kekacauan yang akan datang. Cat menunggu lebih lama sebelum dia berbalik dan pergi. Dia harus kembali dan bersiap. Ini agar dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan David dengan sempurna. Itu adalah tugas pertama yang dipercayakan David kepadanya. Dia harus mengeksekusinya dengan baik untuk memberikan kesan yang baik kepada David. Keluarga Greg dan keluarga Nichols telah bergabung. Dan David sudah kesal dengannya karena takut dicari oleh keluarga Nichols balas dendam padanya setelah Mason meninggal. Dia tidak bisa membuat kesalahan lagi setelah ini. Kedua penjaga yang berdiri di dekat pintu masih tercengang bahkan setelah Cat pergi. Keduanya bersukacita dalam hati. Syukurlah mereka tidak menghentikan mobil sport yang menarik ini tadi. Mereka awalnya mengira itu milik seorang tuan muda dari beberapa orang keluarga besar. Siapa yang mengira bahwa mereka terlalu meremehkan kekuatan orang itu? Dia begitu kuat yang membuat Tuan Nelson menemaninya sendiri ke mobilnya. Mereka belum pernah menyaksikan ini sebelumnya, bahkan setelah bekerja di sini selama beberapa bertahun-tahun. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 580. Ini adalah pertama kalinya, David pergi ke Golden Leaf Hotel setelah meninggalkan kantor Menteri Kabinet. Dia ada di sini untuk makan enak. Beberapa hari terakhir telah membuatnya begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk makan yang layak. Selain itu, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat bagaimana keluarga Bibi Sally. Mereka harus benar-benar terbiasa dengan hal-hal sekarang setelah mereka bekerja di sana begitu lama. Jika mereka sudah siap, David akan mengatur agar mereka mengambil alih Hotel Daun Emas. Itu tidak akan berhasil jika mereka segera mengambil alih hotel karena mereka belum cukup mampu. Hal-hal yang perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Sekarang, ini seharusnya waktu yang tepat. Lagi pula, mereka sudah lama bekerja di sana. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana hotel beroperasi. David mengemudikan Bugatti Veyron-nya ke tempat parkir Golden Leaf Hotel dan parkir dengan bantuan petunjuk satpam. Kemudian, dia masuk ke Hotel Golden Leaf saat penjaga mengawasinya dengan rendah hati, hormat, dan cemburu terlihat di matanya. Begitu dia masuk melalui pintu, 4 petugas jangkung dan tampan membungkuk dan berseru, "Selamat datang." David berjalan ke lobi. Seorang manajer lobi tampan berusia 20-an segera mendatanginya. "Halo Pak, bolehkah saya tahu jika Anda ingin memesan kamar atau meja? Kamu pasti orang baru, kan? Siapa namamu?" tanya David. Dia ingat bahwa manajer lobi adalah orang yang berbeda sebelumnya waktu dia berkunjung. Mengapa mereka diganti begitu cepat? Pearl telah menjadi manajer lobi selama 2-3 tahun ketika dia bekerja di sini, dan dia kemungkinan besar akan terus bekerja di sini. "Benar, Pak, saya baru berada di sini kurang dari setengah bulan. Nama saya adalah Tamara Yoder. Maafkan saya jika ada yang saya lakukan tidak sesuai standar. Kamu bisa beritahu saya tentang itu, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkannya," kata Tamara. Dengan rendah hati, dia tidak tahu siapa David,
tetapi berdasarkan cara dia membawa dirinya, dia tahu dia bukan seseorang yang bisa dikacaukan. Ini semua karena pengalaman yang dia kumpulkan setelah bertahun-tahun bekerja di industri jasa. Siapkan hidangan terbaik Anda senilai 1 meja dan hubungi manajer umum Anda. Saya menunggunya di kamar pribadi nomor 1. Ketika David selesai berbicara, dia tidak menunggu tanggapan Tamara sebelum dia pergi. Tamara bergegas mengejarnya. Pak, bolehkah saya mengetahui namamu? Beritahu manajer Anda bahwa ini David Liddell. David Liddell, Tamara mengulangi nama itu untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, gelombang keterkejutan menyapu dirinya. David Liddell, bukankah ini nama bos mereka? Apakah kamu bosnya? Tamara bertanya gagap. Tidak buruk, kau tahu namaku. Pergi panggil manajer umum Anda, kata David. Ya Pak, mohon tunggu sebentar, Tuan Liddell. Aku akan memanggilnya sekarang. Tamara buru-buru menjawab. Juga, jangan lupa siapkan makananku, tambah David. Ya Pak, jangan khawatir, Tuan Liddell. Makanan akan segera dikirim. Saat Tamara memperhatikan David masuk ke lift, dia buru-buru mengambil walkie-talkie dan menghubungi manajer umum. Dia mengatakan kepadanya bahwa bos ada di sini, dan bahwa kehadiran manajer umum diminta secara pribadi kamar nomor 1. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.